Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Masih bersama dengan ibu, ya. Kita akan melanjutkan. Kalau tempo hari kita sudah membahas materi bilangan berpangkat bulat positif, maka kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat bulat negatif dan bilangan berpangkat 0. Kita akan tinjau dulu tujuan pembelajaran kali ini, yaitu mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif, menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. Selanjutnya, pengertian bilangan berpangkat 0. Untuk setiap bilangan A untuk setiap bilangan A bilangan real tak 0, maka A pangkat 0 ini bernilai 1. Nah, secara aljabar kita dapat menuliskan bahwasannya A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi ada di sini suatu konsep bahwasannya A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan catatan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut ini. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Nah, kalau kita lihat soal ini kan bilangan berpangkat, ya, bilangan berpangkat mengalami proses pembagian. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya pada operasi pembagian bilangan berpangkat itu pangkatnya akan dikurang dengan catatan basisnya ini sama. Nah, ini kan kita bisa lihat basisnya ini sama-sama siapa? Sama-sama 2 ya. Nah, jadi ini basisnya 2. Ya, ini basisnya 2. Jadi pangkatnya ini kita kurang, sehingga soal ini menjadi 2 pangkat 5 kurang 5. Sama dengan 5 kurang 5 kita tahu 0, jadi sama dengan 2 pangkat 0. Nah, ini kita sebut saja cara menyelesaikan soal ini dengan cara pertama. Selanjutnya kita selesaikan lagi soal yang sama, ya, masih soal yang sama, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, tapi kita menggunakan cara ini. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Nah, ini pembilang kan sama dengan penyebut. Nah, ini kan sama juga seperti kalau 3 bagi 3 itu kan sama dengan 1. 2 bagi 2 kan juga sama dengan 1. Jadi kalau 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 5 itu juga sama dengan 1. Nah, kita sebut saja cara menyelesaikan soal ini dengan cara kedua. Nah, apa kesimpulannya? Soal yang sama, ini soalnya sama, itu tentu penyelesaian hasilnya juga akan sama. Sehingga kita bisa buat di sini 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 itu untuk cara yang pertama kan 2 pangkat 0 hasilnya. Cara yang kedua sama dengan 1. Sehingga apa kesimpulannya? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ya. Jadi hasil dari 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 itu sama dengan 1. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 0. Sehingga kita bisa simpulkan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana untuk soal basis yang bukan 2, misalnya 3 pangkat 0. Dengan cara yang sama kita akan memperoleh juga 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. 4 pangkat 0 juga sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Sesuai dengan konsep pernyataan ini, A pangkat 0 sama dengan 1. Tetapi A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat bilangan berpangkat negatif. Ya, bilangan berpangkat negatif, perhatikan tabel ini. Di sini ada 10 pangkat 3,
10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat negatif 3. Nah, kalau kita lihat baris yang atas, ya, baris yang atas, ini kan dia berpola, 10 pangkat 3 terus turun ini, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, dan seterusnya. Bagaimana dengan hasilnya? 10 pangkat 3 itu sama dengan 100. Ya, dari mana 100? Tentu 10 kali 10 kali 10. 10 pangkat 2 sama dengan, Ibu silap tadi ya, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Dari mana 1000? 10 kali 10 kali 10. 10 pangkat 2 sama dengan 100, 10 kali 10. 10 pangkat 1 sama dengan 10. Maka 10 pangkat 0 sama dengan 1, yang barusan kita sudah bahas. Nah, 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 10. 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 100. 10 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 1000. Kita ambil soal yang lain. Misalnya 3 pangkat negatif 2. Nah, untuk menyelesaikan perpangkatan ini pangkatnya kan negatif 2, basisnya 3. Nah, kita kan bagaimana kita membuat perkalian berulang jika pangkatnya negatif? Itu tidak bisa. Maka soal jika pangkat suatu bilangan itu negatif, kita positifkan dulu pangkatnya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita buat menjadi 1 per 3 pangkat 2. Nah, ya. Jadi sama dengan berapa? 1 per 3 pangkat 2, 3 kali 3. Nah, ini kamu sudah tahu ya. 1 per 9. Nah, ambil contoh yang lain lagi. Misalnya berapa? 6. Misalnya kita ambil berapa? 6 ya. 6 pangkat min 3. Ya, sama dengan ya 1 per 6 pangkat 3 sama dengan 1 per 6 kali 6 kali 6. Ya, sama dengan berapa? Ayo kamu isi sendiri. Nah, 6 kali 6 sama dengan 36. 36 kali 6 sama dengan berapa? Ayo isi sendiri di sini. Ya. Paham anak-anak Ibu? Oke, mudah-mudahan kamu paham. Ayo dengan cepat. Misalnya berapa ya? 3 pangkat negatif 4. Yuk, 1 per 3 pangkat 4 sama dengan, ya, tanpa menjabarkan bisa juga, bisa. Nah, tapi kamu harus tahu 3 pangkat 4 ini berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, berapa dapatnya? Ya, 1 per 81. Tidak dibuat ini juga, penjabaran ini juga nggak ada masalah. Ya, mau dibuat boleh, tidak dibuat juga boleh. Lanjut. Nah, di sini ada contoh. Nomor 1, perhatikan. Nomor 1, contohnya 5 pangkat 0. Nah, kita tadi sudah bahas setiap bilangan berpangkat 0, kecuali 0 ya. Setiap bilangan berpangkat 0, itu hasilnya adalah 1. Jadi, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Z pangkat 0, 1. 5 pangkat negatif 2, positifkan dulu. 1 per 5 pangkat 2. Ya, sama dengan berapa? Ya, 1 per 5 kali 5. Sama dengan hasilnya? Iya, 1 per 25. Kemudian 2 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat negatif 5. Pembagian bilangan negatif. Ya, pembagian bilangan berpangkat maksud Ibu. Pembagian bilangan berpangkat. Nah, sama prosesnya seperti yang pertemuan yang lalu. Kalau bilangan pangkat ini dibagi, maka pangkatnya dikurang. Dengan catatan basisnya sama. Ini basisnya sama ya, sama-sama 2. Nah, negatif 3 pangkat yang pembilang ya dikurang. Dikurang siapa? Pangkat penyebutnya negatif 5. Ya, selanjutnya 2 pangkat negatif 3 negatif, ini negatif kali negatif kan menjadi tambah ya, tambah 5 sama dengan 2 pangkat negatif 3 tambah 5 sama dengan ya 2. Jadi
2 pangkat 2. Kita cari hasilnya 2 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 4 ya. Sama dengan, oke, hasilnya 4. Nah, 3 pangkat negatif 3 kali 3 pangkat negatif 5. Nah, ya. Jadi di sini perkalian bilangan berpangkat. Nah, pangkatnya diapakan? Iya, pangkatnya ditambah. Jadi kita tambah. Nah, seperti ini. 3 pangkat negatif 3 tambah negatif 5, negatif 8. Hasilnya bagaimana cara mencarinya? Positifkan dulu dia menjadi 3 pangkat 8. Nah, kamu silakan cari. Kalau memang diminta hasilnya, maka kamu harus jabarkan 1 per 3 pangkat 8. Jadi 3 pangkat 8 ini berapa hasilnya? Ya. Untuk nomor 6, 2P pangkat 4 kali 3P pangkat negatif 4. Nah, kita kalikan yang koefisien dengan koefisien. Siapa koefisiennya di sini? 2 ya, ini 2 koefisiennya. Ini 2, ini 3. Jadi 2 kali 3, 6. Kemudian P pangkat 4 kali P pangkat min 4. P pangkat 4 ya, kali P pangkat min 4. Kita pakai sifat seperti biasa. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Seperti ini. 6. 4 tambah negatif 4. Berapa? 0. Jadi hasilnya menjadi bagaimana? 6 P pangkat 0. P pangkat 0 itu sendiri berapa tadinya? 1. Jadi di sini 6 kali 1. 6 kali 1 berapa? 6. Hasilnya seperti ini. Oke, jelas ya anak-anak ibu ya? Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kesimpulan. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Yang pertama, ya. Yang pertama, untuk setiap A bilangan real tak 0, ya, maka A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ini yang pertama. Ya, yang pertama. Yang untuk pangkat negatif. Jadi kalau pangkat negatif itu kita positifkan A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N ya. Nah, kemudian ini yang kalau A pangkat 0-nya bagaimana tadi? A pangkat 0 sama dengan 1. Terus A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pada hari ini kita sudah dapat 2 materi. Jika bilangan A berpangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi bilangan negatif kalau kita mau positifkan seperti ini bentuknya. Dengan catatan A juga tidak boleh sama dengan 0. Oke, paham ya? Nah, anak-anak ibu, kalau kalian sudah paham, maka kalian kerjakan latihan mandiri ini. Ya, di buku kamu, seperti biasa, kerjakan latihan mandiri ini di buku kamu. Nah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu tidak ada yang tidak paham, kamu boleh japri ke ibu. Selamat bekerja.